Salam pemirsa, bertemu lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Marustorus dan bersama Pendeta David Panjaitan yang menyaksikan tayangan pelajaran Sekolah Sahabat di channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Bandung. Pada saat ini kita kembali akan mempelajari firman Tuhan. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 yang berjudul dalam Mazmur bagian 1. Sebelum kita akan lebih jauh mempelajarinya, kita akan awali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami akan mempelajari firman-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu yang kami harapkan untuk mengerti dan melakukan firman yang kami pelajari. Khususnya bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mendapat berkat akan lebih dalam memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk kepada pelajaran ke-8. Kita akan berbincang dan akan dipaparkan oleh Pendeta David Panjaitan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu di ayat hafalan. Diambil dari Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Nah, sebagaimana pelajaran kita sepanjang triwulan ini ya, berjudul tentang simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab, dan kita telah tiba di Wahyu pasal 14. Nah, dalam ayat hafalan ini disinggung tentang anak domba yang berdiri di Bukit Sion. Lalu di sana anak domba itu ya, yang menggambarkan Yesus Kristus bersama dengan umat tebusan, yaitu disebutkan di sana angka 144.000 orang. Yang menariknya di sana 144.000 orang itu di dahi mereka tertulis namanya ya, dan nama Bapanya. Nah, apa kira-kira pesan dari ayat ini yang akan kita bahas bersama dengan Pendeta David Panjaitan? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Marupapa. Senang bisa ketemu kembali karena yang lalu kita tidak bersama ya. Tapi agak sedikit berkurang juga peserta kita karena biasa ada Marije. Baik, kembali seperti biasa saya suka dengan gambar-gambar. Boleh teman multimedia sorot dekat, saya punya alat elektronik ini. Ingat pemirsa, waktu awal-awal pelajaran pertama kah atau kedua yang saya gambarkan bahwa mempelajari nubuatan itu, contohnya apa yang dibaca di Wahyu, itu coba lihat apa yang dibaca, apa yang kita baca di buku Wahyu, satu kata atau satu kalimat atau satu lambang. Coba lihat di Perjanjian Lama apa, di Perjanjian Baru apa, lalu Perjanjian Lama itu spesifik di buku Kejadian apa, di buku Daniel apa, lalu lebih spesifik lagi di Perjanjian Baru itu apa. Contohnya waktu itu adalah anak domba. Di Kejadian apa, di Abraham apa, di Paskah apa, di Ka'bah apa, di Daniel apa, kan itu ada Perjanjian Baru juga apa. Nah, pelajaran yang ke-8 ini, nah ini seperti gambaran ini, mudah-mudahan terlihat. Yang kita bahas adalah tentang buku Wahyu. Nah, spesifik penulis mengambil salah satu contoh lambang yang ada di buku Mazmur. Nah, pelajaran Sekolah Sahabat kita katakan bahwa banyak hal-hal, lambang-lambang di buku Mazmur itu yang membantu kita untuk mengerti nubuatan lambang yang ada di buku Wahyu. Yang ada di buku Wahyu itu. Jadi nah, itu gambarannya seperti ini ya, gambarannya. Yang waktu itu kan terbalik dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Sekarang dari Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama. Buku Wahyu, kita cari apa yang dikatakan dalam buku Mazmur. Nah, dalam hal ini yang dibahas lebih spesifik adalah
yang ada di dalam Wahyu pasal 14. Nah, di dalam buku Mazmur lebih spesifik lagi dibahas tentang Mazmur pasal yang kelima. Nah, tadi Pendeta Marupapa singgung masalah ada 144.000. Ya. Ya, 144.000 ini sering menjadi polemik, tapi sekarang sepertinya sudah jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas? Saya tidak tahu apakah sudah mengerti, apakah malas atau apa, saya kurang tahu. Tetapi yang saya mengerti daripada 144.000 ini itu adalah dari Wahyu pasal 7. Di bagian itu Wahyu pasal 7 itu ada 2 bagian itu. Yang pertama, aku melihat ada serombongan orang yang jumlahnya 144.000. Nah, di bagian kedua pasal 7 adalah aku mendengar. Aku mendengar ada 144.000. Lalu di bagian kedua saya ralat ya. Pertama adalah aku mendengar ada 144.000. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua, aku melihat banyak sekali kumpulan orang. Jadi pengertian sederhana bagi saya adalah sama seperti kita mendengar berita atau cerita. Contoh ada kecelakaan atau ada orang yang datang. Berapa orang? Dengar sih sekitar 10 orang lah ya, akan begitu. Tapi setelah aku lihat, banyak rupanya. 10 itu kan lebih dari 1. Lebih dari 1 itu adalah banyak. Itu bagian pertama. Lalu bagian yang kedua, begitu disebut satu kelompok dengan satu jumlah angka, itu menandakan bahwa kelompok itu benar nyata ada. Dan jumlahnya terbatas. Tidak dari semua. Terbatas itu bukan 1 sampai 100, tidak. Terbatas itu artinya adalah dari semua dunia ini ada satu kelompok kecil. Nah, jumlah kelompok kecil ini banyak gitu. Bisa dapat ikuti kan? Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari apa yang kita bicarakan. 144.000 itu. Jadi ada satu kelompok yang eksklusif lah boleh saya katakan, tapi dalam konteks yang positif ya. Jumlahnya banyak. Nah, kelompok ini sudah melalui atau melewati, atau ciri daripada kelompok itu adalah mempunyai nama di dahi, nama Tuhan di dahinya dan lain sebagainya. Nah, itu konteks yang dipelajari di dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 ini, antara Wahyu 14, Mazmur dengan Mazmur pasal 5. Nah, penyaji Sekolah Sabat kita menggabungkannya begini, kan manusia ini sekarang sudah berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Karena di buku Wahyu yang tidak melakukan bohong, siapa sih yang nggak bohong sekarang, kan begitu. Artinya impossible, tidak mungkin. Nah, di buku Wahyu juga disinggung kembali masalah anak domba, imam besar dan sebagainya. Lalu di buku Mazmur juga disinggung masalah itu. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa bersih. Nah, penyaji Sekolah Sabat kita memberikan gambaran tentang Ka'bah. Ya, sanctuary. Mungkin teman-teman multimedia bisa bantu untuk memperdekat dari gambar yang saya tunjukkan ini. Baik. Kembali, saya keluar dulu sedikit dari masalah Ka'bah ini. Nah, sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 ada janji di mana Tuhan akan akan menggenapi rencana keselamatan itu. Nah, di dalam Perjanjian Lama masih diceritakan akan, tapi di Perjanjian Baru sudah. Nah, nanti kita akan masuk lagi akan datang yang kedua kali. Nah, cerita masalah akan datang ini di dalam masa keluarga, zaman keluarga lah boleh saya, itu istilah saya aja, keluarga Abraham, keluarga Nuh, keluarga Abraham, kan begitu kan? Mereka selalu mempersembahkan korban. Ya, mempersembahkan korban, anak domba. Yang mana anak domba itu di dalam buku Perjanjian Baru, Yohanes katakan inilah anak domba Allah.
Lalu dalam Keluaran pasal 12 anak domba Paskah, lalu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 5:7 mengatakan anak domba Paskah kita itu sudah tersembelih, yaitu apa? Yesus Kristus. Jadi domba yang dipilih oleh keluarga Adam, Nuh dan Abraham, ini ya keluarga-keluarga yang besar aja yang menonjol, itu melambangkan akan datang juru selamat. Yang kita tahu adalah siapa? Yesus Kristus. Nah, begitu masuk ke dalam zaman Musa, setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di dalam Keluaran 25:8, Tuhan berkata kepada Musa, bangun kemah suci, agar aku bisa tinggal di antara kamu. Nah, memang ada beberapa ornamen di sana, ada furniture dan sebagainya bentuk. Tetapi inti dari semua itu adalah korban. Ya. Memang ada beberapa korban dan beberapa jenis korban. Ada tepung, ada burung dara, ada domba, ada lembu, anak lembu, ada semacam itu. Alternatif. Itu apa ya? Ya bisa dibilang alternatif. Tetapi intinya itu adalah pengorbanan daripada siapa? Yesus Kristus. Nah, jadi begitu masuk dalam upacara Ka'bah, konsep kita diingatkan bahwa manusia yang berdosa ini akan bisa masuk ke dalam kelompok 144.000 itu tidak bisa karena kekuatannya sendiri, tapi hanya oleh karena pengorbanan siapa? Yesus Kristus. Itu yang pertama dari korban. Nah, dari segi pelayanan di dalam Ka'bah ini paling tidak ada dari Ka'bah ini paling tidak ada dua yang kita kenal, yaitu imam dan imam besar. Saya hanya mengulangi saja. Ini gambar yang saya ambil. Ini pelataran ada dua di sini, ada mesbah, ada bejana pembasuhan. Lalu ada yang disebut tabernakel, ada bilik suci, bilik masuci. Lalu di sana ada kerubium, itu pasal pelajaran yang ke-7. Lalu ada sekina dan lain sebagainya. Lalu ada di sini gambar imam besar. Nah, saya keluar sedikit, hanya mengingatkan saja bedanya imam dengan nabi. Nabi itu adalah juru bicara Tuhan, God speaker. Nah, sementara imam dan imam besar itu adalah juru bicara manusia kepada Tuhan. Nah, apa rasul? Rasul adalah orang yang diutus. Apa bedanya murid? Murid itu adalah orang yang belajar lalu diutus menjadi 12 rasul. Makanya dari 12 murid menjadi 12 rasul, kan kira-kira. Ya. Ada juga diaken adalah yang dipilih untuk melayani dalam liturgi di dalam gereja. Nah, oke. Kembali kepada imam tadi. Nah, menjadi pertanyaan, di zaman para nabi dan bapa lah istilahnya, para nabi dan bapa itu siapa imamnya? Kepala rumah tangga. Makanya kita yakini sekarang bahwa setiap kepala rumah tangga itu adalah imam yang memimpin ibadah di dalam rumah itu, imam. Nah, sementara imam besar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Buku Ibrani katakan itu kan, bahwa imam besar kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, apa maksudnya imam besar? Imam besar itu adalah pengantara antara kita dengan Bapa di surga, dengan pencipta kita, Bapa kita yang di surga. Nah, setelah upacara Ka'bah itu selesai dengan mati Yesus di atas kayu salib, dengan terbelahnya tirai pemisah antara bilik suci yang maha suci. Ini ada di sini, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Boleh teman-teman di zoom. Di sini bilik suci, ini bilik maha suci, ada tirai pemisahnya. Waktu Yesus disalib itu terbelah tanpa ada tangan yang membelahnya. Itu impossible. Kenapa? Itu tebal. Ya, kita merobek baju kita ini aja pakai tangan sulit kan, harus pakai gunting. Apalagi ini agak cukup tebal itu. Kalau tidak salah dari kulit atau apa, saya lupa pastinya. Artinya itu bisa terbelah sendiri, itu tidak mungkin. Itu harus ada, itu artinya ada
kuasa supranatural yang terjadi. Jadi kembali setelah sistem Ka'bah itu selesai dengan Yesus disalibkan, makanya orang Kristen sekarang itu berdoa tidak melewati imam. Konteks tadi, imam adalah memimpin ibadah. Itu imam. Sementara sebagai pengantara kita dengan Tuhan kita itu ya diri kita sendiri. Makanya doa kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Artinya apa? Dialah pengantara kita. Artinya kita bisa langsung berbicara kepada siapa? Kepada Allah kita. Dan tidak heran dalam buku Petrus mengatakan, kamulah adalah imamat yang kerajani, umat kepunyaan Allah dan lain apa sebagainya. Artinya apa? Kita bisa ibadah sendiri, tidak harus kumpul nunggu imam memimpin, tidak lagi. Tetapi dari segi liturgi dan sebagainya itu masih boleh untuk dilaksanakan. Itu kira-kira itu Pendeta Marupapa. Ya, baik. Tadi ada yang disebutkan di dalam pemaparan Pendeta Panjaitan bahwa Yesus adalah imam imam besar yang sudah ada di surga. Nah, ini juga menjadi penekanan dalam pelajaran kita pada pelajaran ke-8. Disebutkan di dalam Wahyu pasal 14 ada sekelompok umat yang mengikuti kemana Yesus pergi, mengikuti keteladanan iman mereka. Nah, di dalam peragaan bait suci, di sana kan menuliskan tentang apa yang menjadi perintah Allah. Itu jelas sekali diketahui oleh bangsa Israel, dan kita pun umat Allah saat ini mengetahui persis apa yang Tuhan katakan. Jadi perintah-perintah Allah itu adalah perintah yang mudah, yang tidak sulit, perintah yang dapat kita lakukan. Tapi tampaknya manusia yang hidup dalam dosa ini sering sekali melanggar perintahnya. Jadi kematian Yesus telah membenarkan kita, membebaskan kita dari upah kematian. Nah, pertanyaan menarik yang kita mau lihat di sini, melalui tanda yang jelas disebutkan dalam Wahyu 14 ayat 1, ada ciri yang jelas di sana, umat tebusan yang akan bersama dengan Yesus Kristus. Tadi sudah dijelaskan 144.000, Nah, ini ada disebutkan yaitu di dahinya tertuliskan nama Bapa di surga. Nah, apakah ini secara harafiah atau hanya simbol, Pendeta? Karena kalau kita lihat tiba-tiba di dahi orang ada tulisan, kita kan bingung ya. Kira-kira bagaimana Pendeta? Sederhananya ini adalah simbol Walaupun ada orang mengartikan ini harafiah. Dan saya tahu dulu waktu saya gembala di Medan ada itu yang menulis di dahi menorehkan di dahinya ini salib T atau tau, itu dalam buku Yeremia atau buku Yesaya, saya lupa peristiwa di mana ada salib. Sebenarnya bukan itu. Salah satu contoh lah di Wahyu itu ada dikatakan tangan kanan. Apa sih konteks tangan kanan itu? Kalau kita biasa kan secara umum manusia itu kan tangan kanan tangan kiri kan kekuatannya di tangan kanan. Nah, kalau kita marah sama orang, apa yang kita tunjukkan? Tangan kanan, kepalan tangan kanan kan gitu kan. Awas lu kan mau gitu. Pukul Itu artinya ancaman atau kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau bicara masalah dahi, kita sama-sama tahu kan frontal lobe dengan yang belakang otak depan, otak belakang sebagainya. Nah, sementara kalau kita pelajari yang mengontrol semua gerakan kita itu adalah otak depan kita kan. Kita mau marah, kita mau apa, yang mengontrol itu adalah otak depan kita. Nah, di sisi yang lain, nama itu melambangkan karakter. Salah satu contoh, sering orang salah kaprah Oh, Lucifer menggoda. Bukan. Lucifer itu adalah nama yang baik, putra Fajar. Kan itu. Tapi setelah Lucifer ini berdosa menghasut sepertiga malaikat di sorga untuk mengikuti dengan cara berbohong, makanya Lucifer itu berubah namanya menjadi setan. Setan itu adalah diabolos. Diabolos itu adalah bapak pembohong. Jadi nama itu sangat
kuat hubungannya dengan karakter. Jadi pada waktu disebut ada nama bapaknya di dahi mereka, itu mengartikan bahwa karakter bapak itu ada di mana? Di kepala kita. Di kepala mereka. Yang mengontrol kehidupan mereka itu adalah karakter daripada bapaknya. Nah itu kalau sekolah sahabat kita katakan karakter bapak itu apa ya, istilah saya lupa, dituliskan dalam bentuk 10 hukum. Itu sebuah karakter Allah itu apa? Kudus. Kayak kasih. Nah kembali tadi Pendeta Marwapa singgung masalah berat mengikuti hukum. Sebuah ilustrasi sederhananya begini. Saya tidak tahu Pendeta Marwapa sama istri dulu berapa lama pacaran. Setahun ya. Lebih sedikit lah. Ya, saya ingat dulu waktu pacaran, waktu istri saya masih kuliah, dia pulang kuliah jam 5, disuruh jemput jam 5, saya jam 4 udah datang. Seneng gitu, bangga jemput kan. Kenapa? Karena cinta sama dia, ada hubungan gitu. Tapi kalau ada cewek lain minta jemput kita gimana? Karena gak ada hubungan kan. Nah itu, jadi kita berat melakukan kita berat mengekspresikan 10 hukum itu ya karena hubungan kita dengan Tuhan kita ndak baik. Tapi setelah hubungan kita dengan Tuhan kita itu baik, maka dengan sendirinya akan terekspresilah dari kehidupan kita karakter Tuhan itu yang dituliskan dalam bentuk 10 hukum itu. Contoh sederhana aja ini, saya tidak tahu Pendeta Marwapa pernah dengar atau belum. Kalau sudah mengingatkan, kalau belum ya ini mungkin pertama kali. Saya sering katakan begini, kalau kita membicarakan 10 hukum itu jangan lepas dari kasih, dari cinta. Contoh, pada waktu cowok menyatakan hatinya, cintanya kepada wanita, lalu diterima oleh wanita ini akan katakan seperti ini, jangan ada cewek lain di hatimu ya. Benar kan? Hukum pertama apa? Jangan ada padamu orang lain di depanku. Dia kan gitu. Lalu yang kedua, oke bang, ku terima cintamu. Nah zaman dulu, zaman saya dengan zaman Pendeta Marwapa kan beda. Zaman saya itu foto di dompet. Ini kan foto di handphone kan. Perempuan akan katakan, oke bang, jangan ada foto cewek lain di HP-mu. Di HP. Hukum kedua apa? Jangan ada ilah lain, bukan? Oke. Nah hukum yang ketiga disebut jangan menyebut nama. Nama siapa? Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Allahmu dengan sia-sia. Allah itu adalah pemilikmu, pasanganmu. Nah waktu pacaran kan ada panggilan sayang kan? Perempuan akan katakan, jangan pernah sebut nama yang sama, menyebut panggilan sayang ini pada orang lain gitu. Benar kan? Nah, hukum keempat apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat waktu kita di kuliah dulu, kalau kita lihat ada cewek, kita suka, lalu malam minggu sudah sama orang lain, apa kita katakan? Itu udah pacarnya itu. Benar nggak? Nah, sebaliknya, kalau ada orang mengaku-ngaku itu pacarnya tapi nggak pernah malam mingguan, apa artinya? Bukan pacaran. Nah, mungkin itu. Kan begitu kan? Nah, hukum kelima apa? Hormatilah ayah dan ibu. Nah, kalau cewek ini melihat, kalau abang serius sama aku, temui orang tua. Amar. Berat nggak kita lakukan itu? Sebenarnya tidak. Enggak. Kalau ada hubungan yang baik, kan? Nah, sekarang kita balik. Nggak ada hubungan apa-apa. Tiba-tiba datang cowok ke cewek ini. Dek, hanya kamu di hatiku. Gimana sikap cewek ini? Kaget ya, menolak. Apa maksudnya ini? Kan tiba-tiba gitu. datang dari ceweknya. Lalu dari cowoknya, gimana mau ku bilang itu sama dia? Kan begitu kan? Lalu simpanlah foto itu. Untuk apa aku simpan-simpan? Berat kita mau nyimpannya kan? Karena apa? Nggak ada hubungan itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah, ini contoh. Di Unai kan, saya juga di Unai. Nah, di Unai itu kan ciri tanda seseorang itu sudah punya pasangan, terutama cowok, jemput ke asrama pakai payung, lalu bawa payung, lalu bawa sendok kan gitu.
Nah saya sampai tingkat 4 nggak ada cewek di Unai sampai tingkat 4 ya, belum tamat, nggak ada cewek di Unai. Malu. Wah udah tingkat 4 nih, nggak dapat. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bawa payung, buat sendok garpu bukan hanya 2 tapi 3. Artinya apa? Cewek gua 2 kan gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah dengan gaya ini membuat saya pacaran? Kan tidak. Tapi dengan adanya hubungan, dengan sendirinya itu akan apa? Keluar. Nah, apa aplikasinya? Apakah dengan berusaha keras kita mengikuti 10 hukum ini membuat kita ada hubungan dengan Tuhan kita? No. Yesaya 58 katakan apa? Itu kejijian untuk korban-korban itu. Yang paling penting adalah apa? Puasa yang benar. Puasa yang benar itu adalah dengan berbagi. Bukti kita punya hubungan yang baik, kamu berbagi kepada orang lain. Nah, jadi kembali makanya diinjekkan kemana? Ke frontal lobe kita apa? Pusat kontrol daripada apa? Saraf kita. Makanya kalau orang disebut bodok, lu nggak pernah disebut belakangnya bodok ya. Di mana depannya mikir lu, nggak dibilang di sini kan. Ini apa? Kontrol pusat daripada apa? Otak. Jadi sederhananya adalah akan ada satu kelompok orang yang disebut 144.000 yang kehidupannya itu tidak pernah salah, itu impossible kecuali tanpa pengorbanan siapa? Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus Kristus berkorban, nah kembali seperti pelajaran Sabat yang lalu ke-7, seperti Yesaya katakan, Tuhan, inilah aku, utuslah apa? Utuslah. Karena apa? Senang dinyatakan apa? Nggak salah. Ya sama seperti nggak tahu anak daripada pendeta Marupapa. Kalau anak saya dulu dia bikin salah, lalu datang sama saya dengan lemas, tunduk, dengan Dedi maaflah. Lalu pada waktu saya katakan, iya Dedi maaf. Oh dia akan apa? Makasih dia akan apa? Dia akan kalau dia akan cerita sama teman-temannya. Sorry kepanjangan. Baik, sebelum kita akhiri akan pelajaran ini, mungkin ada closing statement untuk menjadi pengingat bagi kita akan inti dari pelajaran ini supaya kita jangan lupa. Mungkin ada yang mau disampaikan? Di pelajaran hari Kamis dari buku Langkah kepada Kristus, kalau tidak salah Step to Christ ini ya. Katakan pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita dan rohnya, kita tidak akan dapat berdiam diri jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Seperti ketika Filipus menemukan juru selamat, kita akan mengundang orang lain ke hadiratnya. Ya, sama seperti orang pacaran. Kalau cintanya diterima, dia akan begitu. Ya. Tetapi yang menariknya, pemirsa dan pendeta Marupapa, coba perhatikan pada waktu kita membuat panggilan di gereja selesai KKR untuk baptisan. Coba amati muka mereka, ceria atau sedih? Sedih. Sementara sahabat kita katakan apa? Harusnya ceria. Kebaliknya. Muka memelas. Kenapa memelas? Harusnya apa? Ceria. Malah saya pernah lihat ada yang mukanya saya dimarahin. Nggak boleh begitu. Itu bahan pemikiran aja. Ya, semoga nanti yang lain-lain ya kalau waktu datang dalam panggilan mukanya ceria. Baik, terima kasih banyak pendeta yang sudah menyampaikan pelajaran kita dan pemirsa yang telah menyaksikan. Bagaimana Anda menyukai tayangan ini, boleh berikan tanda like dan bagikan kepada orang lain supaya sebanyak orang yang akan menerima kebenaran ini. Sampai ketemu pada minggu depan, kita akan kembali lagi belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.